Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Apresiasi seni. Pengertian apresiasi seni. Apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatus, yang artinya adalah penilaian terhadap sesuatu. Apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Secara umum dapat diartikan bahwa apresiasi seni adalah kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Fungsi apresiasi seni ada 4, yaitu 1. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. 2. Untuk menciptakan penilaian. 3. Untuk mengembangkan kemampuan. 4. Untuk membangun hubungan. Tujuan apresiasi seni, tujuan pokoknya adalah memperkenalkan atau mempublikasi karya seni agar lebih dapat dinikmati oleh publik atau masyarakat. Juga maksud dan tujuannya tersampaikan. Tujuan akhir ada 3 poin, yaitu 1. Mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika itu apa anak-anak? Estetika adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Kedua, mengembangkan daya kreasi. Sedangkan tujuan akhir yang ketiga yaitu menyempurnakan. Ada tingkatan apresiasi, di antaranya 1. Tingkat empatik. Tingkat empatik ini ialah melibatkan pikiran dan perasaan. Contoh, ketika anak-anak mendengar karya sebuah musik, kita merasa nyaman dan betah mendengarkannya. Nah, itu adalah tingkat empatik. Kemudian yang kedua yaitu tingkat estetis. Artinya pengamatan dan penghayatan. Contoh, saat menyaksikan pagelaran seni teater, bagaimana adegannya, bagus atau tidak. Nah, di situ adalah tingkat estetis, cari keindahannya, bagus enggak ya, cocok enggak seni teater tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kritik. Artinya di sini dibutuhkan klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Ini biasanya seorang juri atau tim penilai lomba yang bisa mengkritisi hal tersebut. Berikutnya, bahwa di Indonesia memiliki banyak keragaman dari daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi
suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Penyebab keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia itu adanya berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong, memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Anak-anak, keberagaman sosial dapat dilihat dari satu, jenis pekerjaan atau macam pencaharian. Dua, tingkat pendidikan. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Keragaman budaya dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, dan bahasa. Anak-anak, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, sejarah, agama, dan pengaruh kebudayaan asing. Sedangkan manfaat keberagaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia adalah menjadi kekayaan budaya Indonesia karena banyaknya keberagaman. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya, menjadi daya tarik wisata, dan menjadi warisan budaya dunia. Nah, beberapa budaya Indonesia yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya yaitu, ya, di Indonesia kita memiliki pencak silat, anak-anak, bela diri pencak silat asli Indonesia. Kemudian ada batik. Nah, di Indonesia ini banyak sekali batik. Kalau di daerah Jawa itu ada batik Pekalongan, batik Solo, ya, dan lain sebagainya. Keris, nah keris ini merupakan senjata, biasanya di Jawa kebanyakan. Kemudian perahu pinisi, ya. Ada gamelan, ya. Dan sistem irigasi persawahan tradisional seperti yang ada di Bali yang bernama Subak. Syarat terwujudnya masyarakat multikultural adalah apabila warganya dapat hidup berdampingan, toleransi, dan saling menghargai. Dasar terbentuknya budaya Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan besar seperti kebudayaan India, Arab, dan Tionghoa. Sebelum Indonesia terbentuk, kebudayaan India masuk dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha, dengan ditandai berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai dari abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Nah, di Indonesia ini banyak juga permainan anak-anak. Mungkin kalian sering bermain dengan teman kalian. Nah, keragaman permainan di Indonesia ini macam-macam karena Indonesia ini kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan contohnya ada engklek, ya, ada engklek, gantian nanti yang bermain. Kemudian ada juga egrang. Egrang ini nanti bermainnya menggunakan alat yang kita harus naik, ya, harus naik dan bisa mengatur keseimbangan. Kemudian ada juga gangsing. Gangsing ini kita harus melilitkan tali pada
suatu permainan yang kayak seperti bal, seperti tabung atau semacam telur ya, semacam telur, hampir persis telur yang di situ ada tangkainya yang kemudian dililiti dengan tali, kemudian ditarik dengan kencang sehingga benda yang berbentuk seperti telur tadi akan berputar dengan kencang. Kemudian ada lagi juga layang-layang, ini sangat populer ya, sangat populer apalagi di musim panas, kemarau gitu biasanya anginnya kencang, kemudian anak suka bermain layang-layang sehingga layang tersebut bisa terbang dengan indah, terbang tinggi dengan indah, dan kita bisa melihatnya dengan kepuasan karena kita bisa menerbangkan layangan tersebut. Anak-anak, ada juga permainan tradisional yang dilakukan dengan berkelompok. Contohnya ada yang namanya bentengan. Bentengan ini akan dibagi dua kelompok ya, masing-masing akan menangkap kelompok lain satu persatu sehingga habis. Ketika sudah tertangkap kelompok lawan, maka disitulah akan menjadi kemenangan. Begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu ular tangga. Ular tangga ini ada dua anak yang akan menjadi, dia akan merapatkan tangannya seperti pada gambar ini ya. Ini ada dua anak yang merapatkan tangannya membentuk suatu terowongan, kemudian anak yang lainnya membuat semacam ular yang panjang muter sambil bernyanyi seperti itu. Dan dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Manfaat memainkan permainan tradisional. Nah, di sini ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Kemudian yang keempat melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Nah, itu tadi penyampaian dari Pak Guru. Sekarang saatnya anak-anak bisa berlatih ya. Akan Pak Guru kasih 3 kelompok latihan soal ya, sesuai dengan muatannya. Ini ada muatan SPDB, silahkan nanti dikerjakan di buku halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung ya. Kemudian yang kedua ini ada muatan IPS. Nanti anak-anak bisa dikerjakan ya, sama ya, di buku halus menggunakan huruf tegak bersambung. Begitu juga dengan PPKN. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.